Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan pada kesempatan ini kalian semuanya sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Marilah kita awali dengan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu kembali untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Marilah kita selalu bersyukur supaya nikmat yang tercurah ini akan tetap selalu ditambahkan kepada kita. Sampai kita pada pertemuan yang ke-6 tetap pada reaksi redoks dan elektrokimia, hanya kita akan membahas tentang sub kedua dari pokok bahasan ini, yaitu tentang elektrokimia. Namun sebelum belajar, marilah kita berdoa. Seperti biasanya, yang beragama selain Islam berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, dan yang beragama Islam mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du, mudah-mudahan pembelajaran kita nanti akan berjalan dengan lancar, kalian mudah memahami dan bermanfaat. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai materi, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Bab kita adalah elektrokimia. Standar kompetensi yang harus kalian capai itu adalah menerapkan konsep reaksi oksidasi reduksi dan elektrokimia dalam teknologi dan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kompetensi dasar yang akan kita capai nanti setelah pembelajaran ini selesai, kalian mampu menjelaskan reaksi oksidasi dalam suatu sel elektrokimia. Oke, nah tujuan pembelajarannya yang pertama mendefinisikan elektrokimia. Apa elektrokimia itu sendiri? Kemudian yang kedua menyebutkan macam-macam sel elektrokimia. Yang ketiga membedakan sel elektrokimia tadi, yaitu antara sel volta dengan sel elektrolisis. Kemudian yang keempat, menjelaskan bagian-bagian dari sel volta beserta fungsinya. Yang kelima, menjelaskan kerja dari sel volta. Kemudian yang keenam, menuliskan diagram sel volta. Jadi sampai di sini dulu untuk sel voltanya. Kita hanya punya 6 tujuan pembelajaran. Baik, anak-anak. Nah, bab elektrokimia ini apa saja nanti akan dibahas? Yang pertama tentang reaksi spontan atau kespontanan suatu reaksi. Nanti akan dijelaskan bahwa reaksi kimia itu ada yang spontan, ada yang tidak spontan. Kemudian nanti kita akan masuk selanjutnya pada sel elektrokimianya, yaitu ada sel volta dan ada sel elektrolisis. Jadi ada dua nanti dari sel elektrokimia ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan melihat dulu ke belakang. Apakah kalian sudah memahami tentang pelajaran kita yang kemarin, baik yang di kelas 2 maupun reaksi redoks yang sudah selesai kita bahas. Nah, yang pertama, bab yang lalu kita sudah belajar tentang termodinamika. Termodinamika ini biasanya berhubungan dengan kalor dan kerja. Jadi ada transfer energi yang berupa kalor dan kerja. Nah, kemarin sudah membahas tentang sistem dan lingkungan. Dari mana kerja itu dikerjakan dan kalor itu dihasilkan seperti apa. Nah, ada kemarin pengertian tentang sistem dan lingkungan. Sistem itu adalah apa yang menjadi fokus kita dalam pembelajaran. Sedangkan lingkungan itu adalah
di luar sistem atau segala sesuatu yang ada di luar sistem. Nah, kerja bisa dilakukan dari lingkungan ke sistem atau sistem memberikan kerja ke lingkungan melalui transfer energi yang berupa kalor. Nah, sekarang dalam konteks kehidupan sehari-hari, aplikasi dari elektrokimia ini sangatlah luas, yaitu mulai dari pemanfaatan baterai, yang mana baterai itu untuk menjalankan hampir semua peralatan elektronik, hingga nanti ada proses pelapisan logam pada permukaan logam yang lain. Di sel elektrokimia itu bisa dimanfaatkan contohnya pada baterai atau juga pada pelapisan logam. Lalu apa elektrokimia itu sendiri? Elektrokimia itu sendiri adalah ilmu atau cabang dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara perubahan atau suatu reaksi, perubahan kimia atau reaksi kimia dengan kerja listrik. Nah, biasanya ini nanti akan melibatkan sel elektrokimia, di mana prinsip reaksi redoksnya itu akan diaplikasikan di dalamnya. Jadi kerjanya itu termodinamika, sedangkan bagaimana hal itu bisa diaplikasikan itu bab dari reaksi redoks. Ya. Oke. Nah, tentang sel elektrokimia itu ada dua tipe sel. Sel yang pertama itu adalah sel yang melakukan kerja dengan melepaskan energi. Nah, karena di sini selnya melepaskan energi, maka reaksinya berlangsung secara spontan. Kemudian sel yang kedua, sel yang melakukan kerja ketika ada energi yang bekerja padanya, atau sel itu melakukan kerja dengan menyerap energi dari sumber listrik untuk menggerakkan reaksi non spontan seperti itu ya. Oke, supaya lebih agak rinci atau lebih sederhana, kita lihat definisi. Ini PowerPoint yang Ibu ambil dari temannya yang sudah Ibu anggap mewakili ya. Baik, kita lihat terlebih dahulu itu definisi yang diberikan temannya tentang elektrokimia. Elektrokimia adalah cabang dari ilmu kimia yang mempelajari aspek elektronik dari reaksi kimia. Nah, bisa juga diartikan seperti itu. Sedangkan selnya adalah suatu sel yang disusun untuk mengubah energi kimia menjadi energi listrik, atau sebaliknya, yaitu energi listrik yang diubah menjadi energi kimia. Yang pertama itu biasanya terjadi reaksi spontan, karena sistem bekerja sendiri untuk menghasilkan energi atau kalor. Sedangkan yang kedua itu yang disebut dengan energi dikerjakan, atau karena dia dikerjakan pada sistem, maka tentu reaksinya adalah non spontan. Seperti itu. Kemudian sel elektrokimia itu tadi dibagi menjadi dua ya, ada sel yang mengubah listrik menjadi kimia, dan arus listrik bisa digunakan untuk menghasilkan energi kimia atau reaksi redoks tak spontan. Nah, macam-macamnya ada dua, yaitu ada sel volta dan ada sel galvani. Sel volta atau sel galvani, kemudian ada yang disebut juga dengan sel elektrolisis. Nah, sekarang sel kedua tipe sel itu, nah ini bisa dilanjutkan. Kalau ini tadi penjelasan dari yang pertama. Kedua tipe sel menggunakan elektroda. Apa itu elektroda? Yaitu zat yang menghantarkan listrik antara sel dengan lingkungan, yang dicelupkan dalam elektrolit atau campuran ion yang terlibat dalam reaksi atau yang membawa muatan. Atau bisa diartikan juga elektroda itu adalah tempat terjadinya reaksi redoks. Oke. Nah,
Bahasan yang kedua adalah reaksi redoks spontan atau kespontanan suatu reaksi. Bahwa suatu reaksi redoks itu ada dua, ada yang spontan dan ada yang tidak spontan. Reaksi yang spontan itu adalah reaksi itu berlangsung dengan sendirinya tanpa adanya bantuan energi yang dikenakan pada sistem. Kemudian biasanya reaksi ini menghasilkan energi listrik. Sedangkan yang tidak spontan, reaksi redoksnya itu memerlukan energi listrik atau energi dari luar sehingga nanti akan terjadi energi seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan belajar tentang tipe sel elektrokimia yang pertama ya, yaitu tentang sel volta. Oke. Seperti apa sel volta itu? Kita lihat ini ada beberapa animasi yang Ibu ambil dari tugas kalian. Tuh, kenapa disebut dengan sel volta? Karena sesuai dengan penemunya yaitu Alessandro Giuseppe Volta ya. Atau yang kedua adalah atau disebut juga dengan sel Galvani. Nah, ini disebut juga dengan sel Galvani. Sel volta disebut juga dengan sel Galvani karena keduanya juga sama-sama menyelidiki atau membuat percobaan tentang energi yang bisa menghasilkan listrik, yang akhirnya kita sebut dengan sel volta atau sel Galvani. Oke, kita lihat komponen-komponennya. Suatu rangkaian sel volta, karena itu termasuk sel elektrokimia, tadi sel ini menggunakan elektroda. Yang pertama disebut dengan elektroda positif atau disebut dengan katoda. Nah, di sini. Jadi ini bisa ditandai seperti ini. Elektroda positif itu adalah tempat terjadinya reaksi reduksi. Kemudian yang kedua, katoda. Setelah katoda ini ada voltmeter. Harusnya ada katoda dulu ya, anoda ya. Ini kenapa jadi begini? Oke, voltmeter. Ini voltmeter berfungsi untuk menentukan potensial sel. Kemudian kedua sel ini dihubungkan dengan suatu jembatan yang dikenal dengan nama jembatan garam. Nah, dalam jembatan garam ini biasanya berbentuk tabung U. Kemudian di sininya diberi sumbat berpori di ujung-ujung tabung. Tabung ini isinya apa? Isinya adalah agar-agar yang di dalamnya dilarutkan sejumlah elektrolit atau berupa garam, misalnya KNO3, Na2SO4, KCl atau NaNO3. Apa fungsi dari jembatan garam? Di samping dia menghubungkan kedua sel ini supaya nanti sel ini bisa bekerja, juga berfungsi untuk menjaga kenetralan listrik dari kedua larutan. Nah, tadi setelah katoda, voltmeter, nih ada jembatan garam, nih ada anoda. Anoda itu disebut dengan elektroda negatif, yaitu tempat terjadinya reaksi oksidasi. Seperti itu ya. Cara kerjanya seperti apa? Oke, kita lihat.
Mungkin seperti ini, kalian bisa lihat animasi dari punya temannya. Nah, bisa kamu perhatikan gambar ini, rangkaian dari suatu sel volta yang dicontohkan itu biasanya terdiri atas logam seng. Ulangi ya, tadi seperti itu. Nah, ini kita kembali ke sini dulu. Rangkaiannya seperti itu. Ini ada larutan seng sulfat 1 molar. Kemudian ini ada logam seng. Nah, ini yang disebut dengan elektroda logam ini. Disinilah tempat terjadinya reaksi oksidasinya ya. Oke. Kemudian ini ada larutan CuSO4. Ini ada tembaga. Ini yang disebut dengan elektroda positif atau katoda. Ini ada jembatan garamnya yang menghubungkan kedua sel. Kemudian kedua elektroda ini dihubungkan dengan kabel atau kawat. Nah, di antara kabel dan kawat ini dipasang voltmeter. Yang nanti apa fungsi dari masing-masingnya kita lihat tayangan berikut ini. Oke, kamu perhatikan larutan seng sulfat yang ke dalamnya dimasukkan seng. Nah, ini belum bereaksi kalau masih sendiri-sendiri. Kemudian ke dalam larutan tembaga sulfat dimasukkan logam tembaga. Nah, karena masih sendiri-sendiri tapi tadi juga belum bisa bereaksi. Nah, sekarang keduanya dihubungkan dengan sirkuit rual. Artinya dia tidak tercelup dalam kedua larutan yang berupa kabel ya. Kemudian reaksi ini masih belum terjadi juga atau belum bekerja selnya. Karena di sini belum dihubungkan, ini kan dari sirkuit luar aja. Kamu perhatikan ion masing-masing setengah selnya. Ini adalah setengah sel oksidasi, ini adalah setengah sel reduksi. Ini adalah atom zinc yang ini yang tadi adalah atom Cu ya. Nah, ini Cu, ini zinc. Kemudian ini adalah ion dari Cu. Ini ion sulfatnya, ini ion sengnya, ini ion sulfatnya. Oke, selanjutnya kamu perhatikan. Nah, ketika logam masuk ke dalam larutannya, seng misalnya masuk ke dalam seng SO4, maka dia akan larut ya, cenderung larut. Sedangkan atom netral yang tidak bermuatan cenderung akan membentuk logam padat. Oke, selanjutnya sel belum juga dapat bekerja karena tidak ada ion alternatif untuk menetralkan kedua sel, setengah sel ya, reaksi reduksnya. Nah, kamu perhatikan di situ ada apa itu? Jembatan garam yang di dalamnya ada ion SO4. Mungkin ini yang dipakai adalah KCl atau KSO4. Nah, penggunaan jembatan garam dapat mengalirkan ion-ionnya. Nah, sekarang sudah terjadi reaksi ya. Ini anoda kutub negatif, katoda kutub positif. Nah, ion zinc, atom zinc. Nah, kemudian terlihat di situ. Coba kita kembali lagi. Nah, ini nanti seng akan berubah menjadi seng 2+. Sedangkan karena dia berubah menjadi seng 2+, maka elektron akan terlepas. Ya kan? Sel yang bekerja terlihat dengan terukurnya beda potensial. Nah, sini.
Sel yang bekerja terlihat dari kerukunnya beda potensial dari kedua voltmeter, kemudian berkurangnya massa dari logam seng, dan bertambahnya dari logam tembaga. Lihat gambarnya ini menggelembung. Ini juga semakin berkurang seperti itu ya. Oke. Itu cara kerja atau bagaimana animasi dari kedua sel reduksi dan setengah sel oksidasinya. Seperti itu. Nah, supaya lebih jelas, coba kamu perhatikan diagramnya yang di atas ya. Kita lihat diagram selnya yang ini dulu. Nah, coba kamu perhatikan ini, Ibu ulangi penjelasannya. Ini ada larutan seng sulfat, ini ada larutan tembaga sulfat. Ketika ke dalam larutan seng sulfat ini dicelupkan logamnya, yaitu berupa seng, kemudian ke dalam larutan tembaga sulfat dicelupkan juga logam tembaga, maka logam tembaga seng ini akan segera larut ke dalam larutan, berubah menjadi ion seng 2+. Karena dia berubah menjadi seng 2+, maka terdapat elektron yang dilepas. Kalau elektron dilepas berarti reaksinya adalah reaksi oksidasi. Kemana elektron itu dilepas? Nah, dia akan lewat sirkuit luar tadi dari gambar tadi seperti ini. Kemana elektronnya? Masuk ke larutan sini melalui katoda ini. Masuk ke sini akan ditangkap oleh tembaga sulfat. Kalau tembaga ini menangkap elektron, maka akan berubah menjadi logam tembaga Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu. Cu-nya kemana? Ya menempel di sini. Nah, karena pada waktu seng larut menjadi seng 2+, maka di sebelah anoda ini tentu akan kelebihan ion positif. Sebaliknya, Cu2+ yang berubah menjadi Cu akan menyebabkan terjadinya kelebihan muatan negatif yang ada pada katoda. Nah, untuk menyeimbangkan atau menetralkan tadi, itu kedua larutan ini dihubungkan dengan jembatan garam, di mana ion K+ yang ada, atau ion positif yang ada dari jembatan garam ini itu akan mengikat ion negatif yang ada di bagian katoda, karena di sini kelebihan ion negatif. Begitu sebaliknya, ion negatif yang berasal dari jembatan garam akan mengikat ion positif yang lebih di bagian anoda. Nah, pada saat terjadi kelebihan atau terjadinya beda muatan antara anoda dan katoda ini, disinilah terjadi listrik. Berapa besarnya akan terbaca oleh jarum voltmeter itu. Jadi seperti itu prosedur kerja dari suatu sel volta. Energi listrik yang terjadi, reaksi kimia yang terjadi dari kedua sel ini akan diubah menjadi energi listrik. Jadi ini terjadi reaksi yang spontan. Oke, itu prosedur kerjanya atau cara kerjanya bisa dilihat kembali di sini. Seng tercelup pada seng NO3 2+ atau pada SO4 juga boleh ya. Nah, anoda teroksidasi menjadi semakin tipis karena berubah menjadi ion yang larut ke dalam elektrolit. Tadi menjadi seng 2+ dengan melepas elektron. Nah, ini kan terjadi kelebihan muatan positif tadi di sebelah anoda. Elektron yang dilepas bergerak ke katoda melalui kawat penghantar. Begitu juga di katoda yang mengikat
elektron yang dilepas tadi hingga berubah menjadi logam tembaga. Nah, kelebihan ion positif dan ion negatif pada kedua elektroda atau pada kedua larutan itu diseimbangkan dengan jembatan garam ya. Seperti ini, reaksinya juga seperti ini. Jadi nanti bisa terbentuk suatu sel ya. Sel volta yang disebut dengan sel volta. Oke. Nah, elektroda yang dipakai itu bisa dengan elektroda padatan atau logam, atau bisa juga dengan elektroda inet atau dikenal dengan elektroda yang tidak bereaksi. Jadi macam-macam elektrodanya, ada elektroda padat atau elektroda logam, ada elektroda tidak padat. Nah, kemudian nanti proses tadi itu bisa disingkat dalam suatu penulisan yang disebut dengan diagram sel volta, yaitu adalah notasi singkat yang menggambarkan terjadinya reaksi sel pada sel volta. Nah, secara umum misalnya untuk reaksi A dan B, di mana A-nya nanti akan berubah menjadi AY plus dan B-nya ini akan BX-nya kurang minnya ya, akan berubah menjadi B. Maka diagram sel untuk menggambarkan sel volta ini adalah sesuai dengan kesepakatan, yang di sebelah kiri itu adalah anoda, yang di sebelah kanan adalah anoda. Nah, yang ini garis 2 ini adalah jembatan garam, sedangkan yang ini adalah pemisah antara fase padat dengan fase aqueous atau larutan. Jadi ini adalah elektrodanya, ini juga elektrodanya. Oke, seperti itu. Nah, boleh seperti ini juga. Saya rasa penjelasan tentang sel volta, kemudian contoh-contoh animasinya juga sudah saya sampaikan ya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahami tentang pengantar elektrokimia, macam-macam tentang sel elektrokimia, macam-macam sel elektrokimia, kemudian bedanya apa antara kedua sel dari sel elektrokimia itu, kemudian prosedur kerja dari sel volta hingga dia bisa mengubah energi kimia untuk menghasilkan energi listrik. Kemudian di sini ada, sebelum Ibu akhiri, ini ada soal latihan yang harus kalian kerjakan. Dalam suatu bagan sel, logam magnesium dicelupkan ke dalam larutan magnesium sulfat. Pada bagian yang lain, logam timah dicelupkan ke dalam larutan timah nitrat. Nah, ada jembatan garam yang menghubungkan dari kedua elektroda tersebut, dari kedua elektrolit tersebut. Elektrolit timah bermuatan relatif negatif terhadap grafit ya. Jadi nanti ini ada magnesium masuk ke magnesium sulfat, kemudian ada timah masuk ke dalam timah nitrat. Pertanyaannya atau tugasnya, gambarkan diagram selnya, kemudian tuliskan persamaan reaksi setimbang, terakhir buat notasi sel voltanya ya. Nah, diagram selnya kamu tuliskan saja secara garis besar gambarnya, kemudian nanti di bawahnya buatlah persamaan reaksinya, terakhir tulis notasi sel yang menggambarkan diagram sel tersebut. Oke, saya rasa penjelasan Ibu sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Nanti kalau ada pertanyaan silakan kalian bertanya lewat WA seperti biasanya. Kemudian seperti biasanya sesudah belajar kalian berdoa lagi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat
untuk kita semuanya, baik untuk kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Ibu rasa pertemuan kita atau penjelasan Ibu ini saja yang bisa disampaikan. Pesan Ibu, kalian tetap jaga kondisi, mematuhi protokol kesehatan, menjaga kebersihan, olahraga yang cukup dan istirahat juga yang cukup, sehingga kita bisa terhindar dari wabah COVID ini dan segera kita akan bertemu dalam pertemuan tatap muka langsung. Oke anak-anak, mohon maaf apabila ada yang tidak ada kekurangan atau belum dipahami. Sekali lagi, mudah-mudahan pelajaran ini bisa bermanfaat. Bu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.